Lanjut brother ke grafik fungsi eksponensial. Biasanya materi ini sering keluar di UTBK atau kalau zaman gue itu SBM. Dan soal-soal ini biasanya ada di soal awal-awal. Biasanya sih, tapi ya gak tau deh. Nah, ini Vira sepupu gue udah ngasih bantuan nih. Ini bentuk umumnya kayak gini katanya. Ada fx, ada k, ada ax. Fx ini variabel tak bebas maksudnya. Terus k-nya ini konstanta, a-nya ini basis atau bilangan pokok, x-nya ini variabel bebas. Oke lah, ini intermezzo aja. Sekarang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial tuh ada syaratnya katanya. Ya fx sama dengan ax, a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Karena a kalau sama dengan 1 itu jadi bukan eksponensial. Itu misalkan kalau fx sama dengan 5 pangkat 1 ya kayak gini doang aja sih. Bukan eksponensial. Eksponen tuh kan maksudnya ekspon. Itu maksudnya apa ya? Mengembang gitu. Mengembang. Ini kan nggak mengembang nih kayak gini nih. Dan a-nya itu nggak boleh negatif. A-nya itu nggak boleh negatif. Karena kalau negatif itu bukan eksponensial, dia kalau nggak salah fluktuatif deh, akan nanti fluktuatif. Lupa bahasanya. Oke, ini nggak terlalu penting. Nah, ini grafik fungsi eksponensial. Ini grafik fx. Ini sorry ya kalau ada coret-coretannya, soalnya ini bukan punya gue cari di Gramedia gak ada tuh buku yang utuh gitu, jadi gue pinjem punya sepupu gue namanya Vira. Thank you Vira. Nah, dia misalkan fx nya itu k kali a pangkat x dan g x nya itu k kalikan seper a pangkat x. Itu bakal kayak gini fungsinya. Dia akan memotong sama-sama di x sama dengan 0, x nya sama dengan 0, y nya sama dengan k. Nah, ini namanya asimtot. Ini nih asimtot nih, asimtot datar namanya. Aduh, tulisan gua. Asimtot datar. Nah, dia gak bakal menuju ke 0. Dia hanya hampir ke 0. Lo walaupun tarik ke Suramadu tuh gak bakal nyampe deh. Habis itu ada identitas. Bukan identitas ya, apa ya namanya? Sifat lah. Nah, kalau kita perhatikan x itu kalau semakin ke kanan kan x-nya kan semakin tinggi kan. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3 sampai bla bla bla. Kan kalau kanan kan semakin tinggi. Nah, dia turun tuh. Nah, kalau turun berarti dia bisa disebut dengan monoton. Monoton itu apa ya? Kecenderungan untuk turun. Kalau sebaliknya, kalau misalkan x-nya itu semakin ke kanan itu semakin naik, itu disebut dengan monoton naik. Itulah. Tahu bahasanya biar lebih bagus kayak gini nih. Ini lu baca sendiri. Tapi intinya sama apa yang gue jelasin. Menggambar grafik fungsi ya, ini bisa langsung aja. Nah, misalkan kayak gini. Ini gue langsung praktekin aja. Ya, misalkan yang ini deh, yang ini fx sama dengan 2x. Nah, kita harus coba-coba. Misal nih, kalau kayak gini nih. Coba-coba itu apa? Kita harus coba-coba misalkan x sama dengan 0, x sama dengan 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau x sama dengan 0, berarti kalau dimasukin ke sini tuh y-nya itu sama dengan 1, 2, 4, 8 kan. Jadi itu misalkan x-nya 0. Kalau x 0 itu berarti dia memotong sumbu y. Nah, ini nih. Jadi kalau dia 0, y-nya 1. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau 1 dia memotong di 2. Kan di sini 2. Ini 3, ini 4, ini 5. Kayak gini, ya anggaplah ini gak ada. Ya maaf.
Ini 6, ini 7, ini 8 gitu. 1 berarti 2 di sini, 2 berarti 4 di sini, 3 berarti 8 di sini. Nah, jadi kayak gini nih. Yep, gitulah. Nah, dia bakal ke asimtot datarnya itu di 0. Nah, kayak gini nih. Dia bakal dia tidak menuju ke 0. Dia maksudnya apa ya? Tipis-tipis ke 0 lah, hampir menuju ke 0. Tapi dia gak menuju ke 0. Nah, dia bakal ke atas terus nih, ke atas. Sampai kawan. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Langsung ke contoh soal aja sih. Nomor 1, diketahui grafik fungsi ini fx ini grafik tersebut melalui titik ini. Nah, apa sih gunanya ini? Nah, gunanya ini tuh biar dimasukin ke sini. Ini x-nya, ini y-nya. Ini x, ini y. Jadi ini y sebenarnya, ini fx itu sama dengan y. Itu 2 sama dengan k kalikan 3x. Nah, k ini kan konstantnya masih belum ketahuan nih. Makanya kita harus masukin itu biar x y-nya biar ketahuan. 3 min 1. Ini K 3 min 1 kan per 3. Ini 2. Berarti K nya itu sama dengan 6. Jadi Fx nya itu sama dengan 6 kali 3 pangkat X. Nah, ini berapakah nilai K? Oh, ini nilai K nya 6. Tentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y berarti dia X nya di 0. Kalau di 0 berarti 6 kalikan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. 6 kalikan 1 hasilnya 6. Jadi dia di berpotongan di titik 0,6. Nah, ini 0,6 sama bro. Nah, nomor 2. Nah, sekarang itu harus dibentuk, harus digambar. Oke. Oh, ini bukan digambar sih, ini harus ditentuin nih. Nah, dia akan memotong di titik 0,2, ini 0,2, dan habis itu dia memotong di titik 1,4 nih di sini. Dia memotong di 2 titik ini. 0,2 dan 1,4. Kalau kita masukin 0,2 berarti fx-nya ini 2 k kalikan a pangkat 0. 0 kan x-nya. Jadi 2 kali sama dengan k kali a pangkat 0 1. Jadi k-nya sama dengan 2. Jadi fx-nya itu sama dengan 2 kalikan a itu berapa? A itu a. A pangkat x. Nah, sekarang kita cari a-nya berapa? Menggunakan apa? Menggunakan yang ini 1,4 nih. Fx-nya 4, 2 kalikan a pangkat 1. Nah, bagi hasilnya 2, jadi a sama dengan 2. Jadi fx-nya itu sama dengan 2 kalikan 2 pangkat x. Ini sama nih. Nah, ini gampang nih, tinggal dimasukin aja nih. Masukin ke sini nih. Berarti kalau f min 1 berarti 2 kalikan 2 min 1. Ini hasilnya 1. Karena ini kan 2 kan sebenarnya 2 pangkat 1. Nah, seperti di video pertama, kalau ada perkalian berarti dijumlah. 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 ya 1. Terus F3 itu sama dengan 2 kalikan 2 pangkat 3. Itu hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Kalau ditambahin hasilnya 17. 17 sama gak? Nah, 17. Itulah. Nomor 3 itu lu gambar-gambar, katanya dapat kayak ginian. Ya udah gampang lah tuh. Gue cari yang lumayan sulit aja. Nah, ini G. Sekarang nomor 5. Diketahui grafik ini katanya. Oke, berarti kalau dimasukin nih 4 sama dengan A pangkat 1. Jadi A-nya itu 4. Jadi fx-nya itu sama dengan 4x. 4 pangkat x. Grafiknya ya gini lah pokoknya nih. Ya gitulah pokoknya. Fx ini katanya digeser sejauh 2. Nah, kalau misalkan sejauh 2 itu sebenarnya misalkan kayak gini nih, fx sama dengan x gitu kan. Kalau fx sama dengan x itu kayak gini. Nah, kalau misalkan dia digeser ke atas sejauh 2, berarti fx-nya itu ditambah 2. Jadi ini tambah 2. Nah, gimana kalau ditambah 2? Kayak gini, Bro. Ini hanya dijadiin kayak gini nih.
Nah kalau dia menyentuh di 0 berarti dia menyentuh di 2, gradiennya sama kayak gini. Nah jadi kalau kayak gini ini hanya ditambah 2, jadi gx nya itu sama dengan 4 pangkat x plus 2. Ini tanya ini, ya, tinggal masukin aja x nya ke sini. Jadi 4 pangkat setengah tambah 2 itu hasilnya 4. 4 pangkat 2 tambah 2 itu hasilnya 18. Iya 18 tambah hasilnya 22 sama. Nah, langsung kita ke uji kompetisi 2 biar gak terlalu lama. Karena biasanya gue terlalu lama kalau ngejelasin sehingga ya berjam-jam lah, sorry lah. Seperti biasa gue bakal ngerjain nomor ganjil, lo ngerjain nomor genap. Memotong sumbu Y di titik, ya gampang, x nya 0, kalau x nya 0, 3 kalikan 2, 0 tambah 1, hasilnya 3 kalikan 2, 6. Ini 6 nih. Mantap Vira, bener lo. Wah, gue pikir Jarot wakil gubernur Jakarta ya, mantan wakil gubernur Jarot Taharjo ternyata. Yang nomor 3 nih. Sekarang gue pakai feeling deh buat jawabnya. Tapi sebenarnya lu bisa pakai coba-coba kayak gini. Misalkan x-nya itu sama dengan 0, 1, 2 gitu sampai bla bla bla. Tapi gue pakai cara coba-coba deh. Pertama ini grafiknya kayak gini. Nah, gini nih. Kalau x-nya sama dengan 0, artinya kan dia menembus sumbu y. Jadi kalau menembus sumbu y, dia ada di 1/4 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah ini bukan 1 nih, salah berarti yang A. Bukan 1, salah. Nah ini benar 1. Yang D benar, yang D benar, yang C salah, yang B benar. Berarti tinggal B sama D. Sekarang kita akan tentukan apakah dia mengalami monoton turun. Nih monoton turun. Nah monoton naik. Nah kalau perhatikan, ini kalau lu coba-coba, ini kalau lu misalkan 0, 1, 2, 3, dia bakal monoton turun tuh. 0, kalau masukin 0 kan hasilnya 1, ini 1/4, ini 1/16, ini 1/64 gitu. Semakin ke kanan x-nya, ini x-nya nih, semakin turun. Artinya dia monoton turun. Mana yang monoton turun? Nah ini monoton turun, B, monoton turun. Mantap betul san gua. Tuh maksudnya. Nomor 5 mana? Oke nih. Oke ya, mantap lah. Sekarang sketsa grafik fungsi ini. Oke, kita akan menentukan dulu kalau dia memotong di y di x sama dengan 0. Kalau di x sama 0 berarti y-nya itu memotong di sumbu y. Jadi fx f0 sama dengan 4 kurangi 2 pangkat 0 atau 1 nih, 3 berarti. 3 berarti ini 3 nih. 3 anggap 3, ini 3 juga. Ini salah nih, dia min 3. Di sini salah juga, dia 2 salah juga. Berarti antara A sama C. Sekarang gimana cara menentukannya? Ya, gampang banget. Kita harus cari tahu dulu dia monoton naik apa monoton turun. Kalau misalkan kita coba x-nya itu sama dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0 berarti 3 tadi. Kalau 1 berarti dia 2, 2 oke. Kalau x-nya 2 dia 0. Oh, ternyata semakin turun. Oh, berarti yang semakin turun, nah ini nih A jawabannya. Ini kan naik nih. Dan asimtotnya itu 4. Nah, 4. Dia 4 juga, tapi kan dia monoton naik kalau yang C. Sedangkan yang A itu monoton turun. Sekarang nomor 7 asimtot datar. Ya kalau lu pengen tahu asimtot, lu cuman lihat yang gak ada X-nya. Yang gak ada X-nya itu yang mana? Ini kalau misalkan dijabarin kan hasilnya 6X. Nah ini 6X plus 3. Yang gak ada X-nya itu kan 3 doang. Oh ya, di ini aja. Dia tuh harus 0. Jadi itu hasilnya 3. Jawabannya C. D. Ini soalan 3. Nah ini nih pernyataan ini yang benar. Oke, kita buat. Tapi sebenarnya gak usah dibuat juga sih. Gampang lah ini.
Kalau X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, kita akan menguji apakah dia naik apa turun. Kalau 0 berarti dia 3 pangkat 2 kurangi 4, 5, 1 itu min 1, 2 itu min 3, 3 itu ya gitulah. Berapa ya kalau 3 ya? Sepertiga ya, sepertiga kurangi 4 lah, inilah. Gitu, hitung sendiri. Pokoknya dia monoton turun. Berarti jawabannya 2. Nah, kita cari yang 2 nih, C sama D. Ini salah semua nih. Nah, ini kemungkinan ya salah juga. Masa ada 2 jawaban sih. Nah, kita akan uji, oke, gak apa deh. Kita bakal uji yang nomor 3 dulu. Kita akan buktikan nih, kalau dia memotong sumbu Y di titik oke, apakah benar atau tidak. Jadi kalau dia 3 pangkat 2 min 0 min 4, ini 9 kurangi 4, hasilnya 5. Oh, berarti salah. Grafik fungsi Y mempunyai asimtot datar. Nah, ini nih asimtotnya nih. 4. Sorry. Dia asimtotnya itu di minus 4. Nah, sorry ini kelihatan. Jadi jawabannya D. Kalau lu pengen tahu grafiknya kayak gini, ya kayak gitulah. Dia bakal memiliki asimtot di sini di min 4 nih. Dia gak bakal menyentuh min 4 sebenarnya. Itu ya bro. Jadi jawabannya itu D kawan. Dodol lah. Wow, dodol. Sekarang gue bakal kasih bonus deh karena ini terlalu singkat videonya. Gak apa lah ya, sesekali. Karena video pertama udah 1 jam tuh. Aduh. Karena nomor 1 tuh video pertama tuh penting banget tuh. Itu basic dari semua tuh. Nomor 2 deh. Nah, ini unik nih, bagus nih. Gambarkan grafik ini katanya. Pada suatu bidang koordinat, jelaskan hubungan antara fx dan gx. Hubungannya baik-baik saja. Samawa, sakinah, mawadah, wadadah. Enggak dong, warahmah dong. Ini gue nonton MLI, Smiling Teacher. Dia bilang wadadaw. Gila. Ini lucu banget MLI sebenarnya. Dari mawadah itu cinta, penuh cinta, warahmah itu penuh kasih sayang. Jadi sakinah, warohmah, warad apa? Wadadaw. Gue salah satu pemuda tersesat, selalu ngikutin Habib Ja'far. Gue pikir sulit ya, ternyata ini gampang sebenarnya. Tapi gue gak ngerti maksudnya menjelaskan hubungan tuh, maksudnya gak ngerti. Pasamawa, sakinah mawadah warahmah. Jadi 2 pangkat min x tuh, nih gue langsung gambar aja deh di GeoGebra. Nah, jadi gambarnya kayak gini bro. Dia tuh cuman jarak antara ini, ini ke sini itu 2. Ini ke sini itu 2, ini ke sini itu 2, ini ke sini itu 2. Terus ini ke sini itu 2, jadi ini ke sini itu 2. Nah, kayak gitu sebenarnya hubungannya. Gue gak ngerti juga ya, kalian jelasin sendiri lah. Kalau hubungannya tuh baik-baik saja. Tidak ada nafsu yang melebar ke arah perzinaan. Itulah pokoknya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan enjoy. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal, komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jikalau kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.